Alasan motifnya apa? Kamu motifnya apa? Motifnya untuk sewa atau segan itu untuk apa? Untuk bayar pinjol, Pak. Oh, kamu terjerat pinjol. Iya, Pak. Berapa? 5,5 juta. Satu lubang apa berapa lubang? Banyak apa? Banyak, maksudnya kamu Cuman di satu aplikasi. satu aplikasi. Kamu negatif. Negatif ya. Terjerat utang pinjaman online sebesar 5,5 juta rupiah, seorang pemuda asal Tegalrejo, Kota Jogja, nekat menggadaikan kamera sewaan ke Surabaya. Aksi ini berakhir dengan penangkapan dirinya oleh polisi setelah kamera yang digadaikan berhasil dilacak. Memberi dan menyerahkan jaminan berupa satu buah NPWP. Kemudian identitas atas nama AI Winarni, alamat Pasir Buni, RT 4 RW 2, Cinta Asih Ciponggor, lengkap dengan baterainya. Kemudian satu buah lensa merek Sony juga, dengan total senilai 19 juta rupiah. Fotografi mengirim pesan ke tersangka, namun tidak bisa dihubungi. Atas dasar tersebut, kemudian Saudara Dewantoro membuat laporan ke Polsek Magangsan. Kemudian dengan berharga misal kamera, pastikan yang nyewa itu atas nama langsung yang datang. Jangan sampai atas nama orang lain, kemudian identitasnya lain lagi sama yang nyewa. Pasti risikonya besar sekali untuk hilang. Alasan motifnya apa? Kamu motifnya apa? Motifnya untuk sewa atau segan itu untuk apa? Untuk bayar pinjol, Pak. Oh, kamu terjerat pinjol. Iya, Pak. Berapa? 5,5 juta. Satu lubang apa berapa lubang? Banyak apa? Banyak, maksudnya kamu Cuman di satu aplikasi. satu aplikasi. Kamu negatif. Galbay di atas 3 bulan di Spy Letter. Habis itu satu hal lagi, gara-gara 5,5 juta, tapi malah berurusan ke kepolisian, malah terjadi pelanggaran hukum, dan akhirnya pinjol tertawa karena Anda sudah berurusan dengan hukum yang akan berdampak pada akhirnya Anda akan dipenjara. Ini buat teman-temanku semuanya yang baru telat bayar pinjol, yang tidak mampu bayar pinjol, ini tolong disimain baik-baik. Jangan Anda skip. Mungkin Anda sudah melihat tadi cuplikan video yang saya tayangkan di awal. Itu adalah sebuah kebodohan yang menurut versi saya yang tidak seharusnya terjadi pada diri Anda. Itu masih bisa dihindarkan, tapi apa boleh buat, terkadang teman-teman itu dikatakan A yang Anda lakukan B, dikatakan B yang Anda lakukan C gitu loh. Jadi tidak sinkron apa yang disarankan dengan apa yang Anda lakukan. Hari ini saya mau bahas hal itu buat teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya seperti biasa, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena satu supportan dari Anda menjadikan channel ini makin berkembang. Saya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi. Terjerat pinjaman online 5.500.000. Saya kirain tadi itu 55 juta gitu loh. Ternyata 5,5 juta. Ya, jadi 5.500.000 malah berujung di penjara berurusan dengan kepolisian gara-gara pinjol. Ya. Gara-gara pinjol teman-teman semua. Kecil memang, nominalnya kecil ya, tapi porsi besar atau kecil itu tidak bisa tolak ukurnya. Dari pandangan saya, dari pandangan orang lain tidak bisa, tapi dari diri kita masing-masing. Mungkin bagi pandangan orang lain itu kecil, tapi bagi diri kita yang menjalankan itu adalah hal yang besar. Oke. Sebelum saya membahas masuk ke ranah itu, saya ajak teman-teman semuanya untuk sama-sama kita menyimak video tersebut supaya teman-teman juga paham. Silahkan dulu. Alasan motifnya apa? Kamu motifnya apa? Motifnya untuk sewa atau segan itu untuk apa? Untuk bayar pinjol, Pak. Oh, kamu terjerat pinjol. Iya, Pak. Berapa? 5,5 juta. Satu lubang apa berapa lubang?
Banyak apa? Banyak, maksudnya kamu Cuman di satu aplikasi. satu aplikasi, kamu negatif. itu ya. Terjerat utang pinjaman online sebesar 5,5 juta rupiah, seorang pemuda asal Tegalrejo, Kota Jogja, nekat menggadaikan kamera sewaan ke Surabaya. Aksi ini berakhir dengan penangkapan dirinya oleh polisi setelah kamera yang digadaikan berhasil dilacak. Memberi dan menyerahkan jaminan berupa 1 buah NPWP. Kemudian identitas atas nama AI Winarni, alamat Pasir Buni, RT 4 RW 2, Cinta Asih Ciponggor, lengkap dengan baterainya. Kemudian 1 buah lensa merek Sony juga, dengan total senilai 19 juta rupiah. Fotografi mengirim pesan ke tersangka, namun tidak bisa dihubungi. Atas dasar tersebut, kemudian Saudara Dewantoro membuat laporan ke Polsek Magangsan. Kemudian dengan penghargaan misal kamera, pastikan yang nyewa itu atas nama langsung ya datang. Jangan sampai atas nama orang lain, kemudian identitasnya lain lagi sama yang nyewa. Pasti risikonya besar sekali untuk hilang. Atau motifnya apa? Kamu motifnya apa? Motifnya untuk sewa atau segar itu untuk apa? Untuk bayar pinjol, Pak. Oh, kamu terjerat pinjol. Iya, Pak. Berapa? 5,5 juta. Satu lubang apa berapa lubang? Banyak apa? Banyak, maksudnya kamu Cuman di satu aplikasi. satu aplikasi, kamu negatif. Terjerat utang pinjaman online atau pinjol, ya, masih ditulis dengan hal yang sama gitu loh. Karena memang pada dasarnya tujuan OJK sih seperti itu gitu loh. OJK kenapa dia sengaja merubah nama pinjol jadi Pindar? Nanti kalau ada media-media online yang menulis, pasti yang ditulis itu pinjol, bukan Pindar. Jadi otomatis Pindar ini terselamatkan. Kan Pindar tuh pinjaman daring yang mana dia berstatus legal. Kalau pinjol itu pinjaman daring juga tapi statusnya ilegal gitu loh ya. Jadi selagi orang masih menyebut namanya pinjol, ya berarti itu ilegal. Itu hebat OJK gitu, oke? Sebesar 5,5 juta, seorang pemuda asal Tegalrejo, Kota Jogja nekat menggadaikan kamera sewaan ke Surabaya. Aksi ini berakhir dengan penangkapan dirinya oleh polisi setelah kamera yang digadaikan berhasil dilacak. Kapolsek Mergangsan AKP Fitri Anto Heri Nugroho menjelaskan tersangka berinisial Yas 24 awal menyewa kamera dari sebuah persewaan kamera di Mergangsan pada Sabtu 4 tanggal 4 bulan 10 ya. Ia menyewa kamera selama 2 hari dengan biaya 305.000 per hari dan meninggalkan jaminan berupa NPWP serta 1 KTP atas nama perempuan berinisial AW. Kepada pihak rental, tersangka mengaku KTP tersebut milik saudarinya. Namun belakangan diketahui KTP tersebut milik orang tak dikenal yang ia temukan secara tidak sengaja. Setelah Setelah batas waktu sewa habis, karyawan rental berusaha menghubungi tersangka, tetapi nomornya sudah tidak aktif. Laporan kemudian dibuat oleh pihak rental ke Kapolsek Mergangsan, kata Heri saat konferensi pers. Oke. Jadi akhirnya yang hutang yang seharusnya ini ranahnya perdata malah berujung pidana karena kecerobohan dari teman-teman semuanya gitu loh ya. Ini mungkin satu yang kemarin juga ada. Saya rasa di luar sana yang tidak tersorot mungkin banyak kalau saya rasa gitu. Ini yang tersorot aja ini dalam waktu yang berdekatan aja di bulan 10 ini ada 2 kejadian. Pertama, bos dealer motor yang mana menggelapkan uang sebesar 500 sekian juta.
untuk menutupi 25 pinjol. Sekarang terjadi lagi seorang pemuda di Jogja juga 5,5 juta menggelapkan kamera rental gitu loh ya. Ini yang tersorot aja. Saya rasa yang tidak tersorot itu masih banyak, yang tidak viral itu masih banyak gitu loh. Nah, ini saya pesan buat teman-teman semuanya. Apapun masalah yang terjadi pada hidupmu, selagi itu masih bermasalah dengan pinjaman online, ranahnya hanyalah perdata. Kamu tidak mampu bayar, satu-satunya risiko cuma BI Checking. Slick, nama barunya adalah Slick, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Kalau kamu bertindak ceroboh, ya, akhirnya ini akan berdampak serius loh. Kamu akan berhadapan dengan hukum dan kamu akan dipenjara gara-gara hutang 5,5 juta. Miris gak ini judulnya? Gara-gara hutang 5.500.000 dipinjol, kamu dipenjara. Ya, kalau bos dealer kemarin 25 pinjol. Sama aja, mau besar mau kecil sama aja persinya, tapi yang kecil lebih bodoh lagi gitu loh. Nekat melakukan tindakan-tindakan yang tidak jelas seperti ini. Padahal kamu masih bisa mengatasi. Bagaimana mengatasi? Saya paham, kepanikanmu saya paham banget gitu loh. Kamu telat bayar, pasti kamu diteror di sini. Handphonemu nggak berhenti berdering. WhatsAppmu mungkin sudah dibanjiri dengan berbagai macam ancaman yang masuk. Email juga seperti itu. Muncul kepanikan sehingga tidak ada lagi akal sehat di dalam hal itu. Di dalam benakmu adalah bagaimana saya menyelesaikannya. Ya, karena kamu didesak, diancam seakan-akan dunia ini sudah berakhir. Ya, karena kesalahan dari pemikiranmu. Kamu terlalu percaya dengan apa yang mereka katakan. Ini kesalahanmu loh. Nggak bisa kamu pungkiri, itu adalah kesalahan yang real dari orang-orang yang telat bayar pinjol. Saya berharap cukup kasus ini yang terakhir kali. Ya, kasus ini yang terakhir kali. Penyebab dari dia melakukan tindakan-tindakan yang seperti ini adalah karena desakan dari teroran. Baik itu telepon, WhatsApp, dan email. Saya sudah berulang kali samamu. Kamu telat bayar, kamu tidak mampu bayar, kamu tidak sanggup bayar. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah memutus semua komunikasi. Oke, supaya apa? Supaya kamu tidak diarahkan atau mengarah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirimu sendiri. Saya berpesan melalui video ini. Saya sangat sedih teman-teman kalau Anda harus diperlakukan seperti ini. Atau Anda malah memperlakukan diri Anda seperti ini. Kita nggak saling kenal, tapi saya paham kepanikanmu. Ya, walaupun pinjol tidak kamu bayar atau kamu tidak mampu bayar itu nggak ada masalah. Ya, hanya bermasalah dengan BI Checking, tapi tindakanmu yang seperti ini itu tidak dibenarkan juga gitu. Ya, untuk menyelesaikan hutangmu kamu merugikan orang lain. Bayangin gitu loh. Merugikan orang lain, merampas milik orang lain itu nggak benar. Lebih baik berhenti bayar pinjol daripada kamu paksain seperti ini. Ingat itu teman-teman semua. Saya nggak peduli mau pinjolnya, nggak usah kalian review satu persatu. Nggak usah sebutin nama aplikasinya satu persatu. Tidak mampu jangan sampai gali lubang tutup lubang. Tidak mampu jangan sampai melakukan tindakan-tindakan pidana. Ingat, satu risiko cuman. Slick, BI Checking. Kedepannya tidak bisa berhutang lagi. Cuman itu risikonya. Apa pula yang perlu ditakutin? Risikonya cuman itu, tidak bisa berhutang lagi. Masa nggak bisa berhutang kalian sedih? Masa nggak bisa berhutang kalian takut gitu loh? Diancam bang sebar data ini segala. Itu hanya pemanis persi dalam penagihan. Ingat, pinjol ini kredit tanpa anggunan. Dia tidak punya anggunan apapun. Yang dia punya hanyalah jaminan harga diri. Bagaimana dia mengelabui pemikiranmu supaya kamu kelihatan panik, supaya kamu stres, dan supaya kamu melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirimu sendiri. Saya berulang kali menyampaikan, keberhasilan paling utama debt collector dalam menagih bukan mengambil duitmu, tapi memberikan tekanan terhadap dirimu, mengirimkan sinyal ketakutan untuk dirimu supaya pinjol mampu mengendalikanmu dari jarak jauh. Ini yang harus kalian catat dan dipahami. Oke, paham ya teman-teman semuanya, dan saya berharap kedepannya jangan ada lagi saudara-saudara saya yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Anda gitu loh. Utang piutang ini ranahnya cuma perdata, yang paling resikonya paling berat. Ya sudah, namamu masuk ke Slick BI Checking, ya tapi malah kamu putar, itu akan menjadi pidana bagi dirimu.
Oke, ini satu lagi teman-teman sebelum kita selesaikan juga video ini. Permisi Bang, izin solusi Galbay Paylater udah 3 bulan lebih Bang. Terima kasih. Kalau solusi Galbay ya apa solusi Galbay ya palingan kamu tetap berusaha, kamu tetap bekerja, apalagi ini sudah 3 bulan. Otomatis selama perjalananmu dari hari pertama kamu telat bayar sampai dengan 3 bulan sudah ada menabung atau belum gitu loh. Atau selama 3 bulan ini saya sudah berupaya Bang, sudah berusaha tapi belum membuahkan hasil, ya sudah kamu mungkin bisa bekerja lagi. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak Anda sudah hadir di sini mensupport dan mendukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi. Saya berharap menjelang akhir tahun jangan ada korban-korban yang seperti ini lagi. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Puas.